Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk kajian kitab Fathul Qorib beserta sarannya, mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wasatisu utai kang kaping 6 iku at-tawafu tawaf fardhon iku fardu au naflan utawa sunnah. Keharaman yang keenam bagi seorang yang haid dan nifas adalah melakukan tawaf, baik tawafnya itu adalah fardu ataupun sunnah. Qaluhu wasatisu at-tawaf li khobari at-tawafu bimangzilati sholah. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi, tawaf kedudukannya sama seperti halnya sholat. Ila annallaha ahalla fihi al-mantok. Bedanya, Allah menghalalkan di dalam tawaf untuk berbicara. Faman natoko falayantiku ila bi khairin. Maka barang siapa berbicara di dalam tawafnya, janganlah berbicara kecuali dengan hal yang baik. Rawahu al-Hakimu wa sohahahu. Qaluhu fardhon dakhala tahtahu ar-ruknu katawafil ifadah. Kata fardu ini mencakup terhadap rukun, seperti halnya tawaf ifadah. Wal wajibu katawafil wada, dan perkara yang wajib seperti halnya tawaf wada. Qaluhu an-naflan katawafil kudumi, seperti halnya tawaf kudum. Kita lanjutkan untuk Fathul Qoribnya. Wasabi'u tai kang kaping 7 iku al-wat'u wati. Wa yusanulan dan sunake liman kedui wong wati akang wati sapa man fi iqbali tami ing dalam derese kete. Apa atasoduku sedekah bidinarin klan sak dinar. Waliman lan kedui wong wati akang wati sapa man fi idbarihi ing dalam lirihe kete. Apa atasoduku sedekah binis fi dinarin klan separuh dinar. Keharaman yang ketujuh bagi seorang yang haid dan nifas adalah melakukan wati atau bersetubuh. Disunahkan bersedekah 1 dinar bagi orang yang bersetubuh saat derasnya darah. Dan bagi orang yang bersetubuh saat surutnya darah, disunahkan untuk bersedekah setengah dinar. Kita lihat pada qauluhunya. Qauluhu wasabi'u al-wat'u walau fi duburi, walaupun toh hal itu dilakukan melalui dubur, walau ba'dang kita idami wa qoblal husli, dan walaupun hal itu dilakukan setelah terputusnya darah dan sebelum mandi. Wahaka al-Ghazaliyu anal wat'a qoblal husli yurisul judama. Imam Ghazali menghikayatkan bahwa persetubuhan sebelum mandi ini mewariskan penyakit kusta. Wakila fil wati'i. Adakil mengatakan yang terkena penyakit kusta adalah yang mensetubuhi. Wakila fil waladi, dan Adakil mengatakan yang terkena penyakit kusta adalah anaknya. Wa amma ba'dal husli falahu ayato aga fil hali min ghairi karohatin. Adapun setelah mandi besar, maka diperbolehkan bagi seorang lelaki untuk mensetubuhi istrinya seketika. Ilam takhaf autuhu, jikalau tidak dikhawatirkan darahnya kembali lagi. Wa ila ustuhiba lahu at-tawaqufu fil wati ikhtiyaton. Kalau masih khawatir akan kembali lagi darahnya, maka hendaknya ditangguhkan dulu persetubuhannya untuk berhati-hati. Wa watuha fil farji kabiratun minal amidil alimi bitahrimil muhtari dunan nasi wal jahili wal mukrohi. Mensetubuhi istri di dalam farji hukumnya adalah dosa besar dari orang yang menyengaja mengetahui keharumannya dan kehendak sendiri, bukan orang yang lupa, orang yang bodoh dan dipaksa. Wa yakfuru mustahiluhu fi zamanil mujma'i alal haidi fihi. Kemudian orang yang menghalalkan hal tersebut di zaman yang disepakati atas haidnya dihukumi kafir. Bikhilafi ghairil mujma'i alaihi, berbeda orang yang menghalalkan hal tersebut di waktu yang belum disepakati atas haidnya, kazaidi al-asr, seperti halnya haid yang melebihi dari 10 hari. Fa inna Abu Hanifah yaqulu aksarul haidi asratu ayamin dunama zada. Karena Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa maksimal haid adalah 10 hari, bukan yang lebih dari itu. Fa innahu la yakfuru mustahiluhu hinaidin. Maka orang yang menghalalkan mensetubuhi istri di waktu yang tidak disepakati, seperti halnya lebih dari 10 hari, hukumnya tidak sampai menjadikan kufur. Wa mahalu dalika quluhu malam yakhaf al-wuqu'u fi zina wa ila jazalahu al-wat'u walau qoblang kita idami. Keharaman hal tersebut ini selama orang itu tidak takut akan melakukan zina. Kalau dia takut melakukan zina, maka diperbolehkan
untuk melakukan persetubuhan walaupun toh sebelum terputusnya darah. Qauluhu wa yusanu ila akhir, tadi sudah dikatakan bahwa tatkala seorang suami mensetubuhi sang istri dalam keadaan haid, maka hukumnya disunahkan untuk bersedekah. Wa innama lam yajib li annahu wat'un muharramun lil idai fala yajibu bihi syai'un kaliwati. Kenapa hukumnya tidak diwajibkan? Karena ini merupakan persetubuhan yang diharamkan karena unsur menyakiti sang istri, maka tidak wajib baginya sesuatu apapun, seperti halnya mewati seorang istri melalui jalan dubur. Qauluhu liman wati'a, tadi sudah dikatakan bahwa kesunahan bersedekah ini dibebankan kepada orang yang mensetubuhi. Aidunal mautuati, bukan kepada orang yang disetubuhi. Kama soroha bigi Ibnu Hajar fi syarhil ubab, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Hajar di dalam syarah ubab. Wadhalika li khobarin idha waqa'ar rajulu ahlahu wa hiya haidun ingkana damu ahmar falyatasodak bitinarin wa ingkana asfar falyatasodak biniswi dinarin. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi, ketika seorang lelaki mensetubuhi istrinya sedangkan sang istri dalam keadaan haid, maka jika darahnya berwarna merah hendaknya bersedekah 1 dinar, dan jika darahnya berwarna kuning maka hendaknya bersedekah 1/2 dinar. Wa mislul haidi anfasa'u wa ghairu zauji makisun alaih. Seperti halnya orang yang haid adalah orang yang nifas, sedangkan selain suami ini dikiaskan kepada sang suami. Artinya ketika ada orang mensetubuhi wanita padahal dia bukan suami istri, maka hukumnya disamakan. Wa yustasna min dalika al-mutahayyirah fala yatasaddaqu min watiha bidinarin aw nisfihi wa in haruma watuha. Dikecualikan dari hal tersebut adalah wanita mutahayyirah, maka tidak perlu bersedekah dari mensetubuhinya dengan 1 dinar atau separohnya. Walaupun toh hukum mensetubuhi wanita mutahayyirah ini hukumnya adalah haram. Qala fil majmu'i wa yusanu likulli man fa'ala maksiyatan atasadduqu bidinarin aw nisfihi aw ma yusawi dalika. Imam Nawawi di dalam kitab Majmu'nya berkata, disunahkan bagi setiap orang yang melakukan kemaksiatan untuk bersedekah 1 dinar atau separuhnya, atau yang senilai dari keduanya. Qalu fi iqbalidami ay tazayuduhu. Maksudnya iqbaludam adalah bertambahnya darah atau derasnya darah. Wa qalu atasadduk bidinarin walau ala fakirin wahidin. Bersedekah 1 dinar ini walaupun toh diberikan kepada 1 orang fakir saja. Wal muradu bidinari al misqalul islami wa isnani wa sab'una habbah. Yang dikehendaki dengan 1 dinar adalah misqal islami, yakni setara dengan 72 biji. Qaluhu waliman wati'a dunal mautu'ati kama alimta. Maksudnya dibebankan kepada seorang yang mensetubuhi, bukan yang disetubuhi seperti yang telah kita bahas tadi. Qaluhu fi idbarihi ay tanakusihi, maksudnya adalah saat berkurangnya darah atau saat surutnya darah. Wa misluhu ma ba'da inqita'ihi ila tuhri, semisal dengan saat surutnya darah adalah waktu setelah terputusnya darah sampai ia suci. Qaluhu atasadduk biniswi dinarin ay walau ala wahidin kama maro. Bersedekah 1/2 dinar ini walaupun toh diberikan kepada 1 orang fakir saja, seperti yang telah kita jelaskan tadi. Kita lanjutkan untuk fatal qoribnya. Wasaminu utai kang kaping 8 iku al istimta'u, ngalap seneng-seneng bima klan anggota baina surati kang tetep ing dalem antarane udel warukbati lan dengkul minal mar'ati saking wong wadon. Keharaman yang ke-8 dari seorang haid dan nifas adalah mencari kesenangan dengan anggota tubuh antara pusar dan lutut dari tubuh wanita. Fala yahrumu mongko ora haram opo al istimta'u ngalap seneng-seneng bihima kelawan surah warukbah wala bimalan ora kelawan perkara fauqahuma kang tetep ing dalem sak dhuwure surah warukbah alal mukhtari ing atase kaul kang den pilih fi syarhil muhaddabi ing dalem syarah muhaddab.
maka hukumnya tidak haram mencari kesenangan dengan pusar dan lutut dan anggota tubuh yang di atas keduanya, menurut pendapat yang dipilih di dalam kitab Syarah Muhadzab. Kita lihat pada qauluhunya. Qauluhu wasaminu al-istimta'u kana al-aula al-mubasyaratu li anal istimta'a yasmulun nadra bisahwatin ma'a annahu la yahrumu. Ungkapan ke musonef al-istimta'u hendaknya diungkapkan dengan kata al-mubasyaratu atau pertemuan kulit, karena ungkapan al-istimta' ini mencakup terhadap melihat dengan syahwat. Padahal melihat dengan syahwat ini hukumnya tidaklah diharamkan. Itlaisa huwa bi'a'dham min takbilika fi famika bisahwatin. Karena melihat dengan syahwat tidaklah lebih besar hukumnya dibanding dengan mencium istri dengan syahwat di bibirnya. Wal mubasaratu latas tamiluhu. Sedangkan persentuhan ini tidak terjadi pada kasus melihat dengan syahwat. Wa yahrumu alal mar'ati wa hiya haidun antubasira rajula bima baina suratika wa rukbatika fi ayyi juz'in min badanihi. Dan diharamkan bagi seorang wanita yang sedang haid untuk menyentuh anggota sang suami di antara pusar dan lutut. Fi ayyi juz'in min badanihi, di bagian tubuh manapun, walaupun toh bukan barang di antara anggota pusar dan lutut. Artinya, bagi seorang yang sedang mengalami haid dilarang untuk menyentuh anggota lelaki di antara pusar dan lutut, walaupun toh yang disentuh bukan kemaluannya, seperti itu. Qalu bima baina surati wa rukbati. Tadi sudah dikatakan bahwa keharaman yang kedelapan adalah bersenang-senang di antara anggota pusar dan lutut, ai biwatin au ghairihi, baik dengan bersetubuh ataupun selain bersetubuh. Li'anal ghaira walau bila syahwatin rubama yatnu ilal jima'i faharamun. Karena selain bersetubuh walaupun tanpa syahwat ini terkadang mengajak untuk melakukan persetubuhan, maka hukumnya pun diharamkan. Li khobari man hama haulal hima yusiku ayako afihi. Karena ada sebuah hadis mengatakan barang siapa berada di pinggiran tanah larangan maka ia akan terjatuh ke dalamnya. Qalu wala bima fauqahuma wala bima hadahuma, juga tidak perkara yang melurusi pusar dan lutut, wala ma tahtahuma, dan tidak pada anggota di bawah pusar dan lutut. Wa dzalika li anahu sallallahu alaihi wasallam suila amma yahilu lirajuli minim ro'atiki wa hiya haidun faqala ma fauqal izar. Hal itu karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah ditanya dari perkara yang halal bagi seorang lelaki atas istrinya, sedangkan istri ini dalam keadaan haid. Maka Nabi menjawab ma fauqul izar, yakni anggota di atas izar. Wa khusso bimafhumihi umumu khobar muslimin isna'u kula syai'in ila nikah. Keumuman hadis Nabi isna'u kula syai'in ila nikah, lakukanlah sesuatu apapun kecuali bersetubuh, ini ditahsis dengan mafhum dari hadis di atas. Qaulu alal muhtari fi syarhil muhadzab wa huwa al-mu'tamad, dan ini merupakan pendapat yang mu'tamad. Kita lanjutkan untuk fatal qoribnya. Summa statroda al-musanifu lidzikri ma haqquhu ayuzkara fima sabaqa wallahu a'lam. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.